Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Iftah alaina fathan gariba ya Fattah ya Alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ati ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yashuluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaggugi bi ma'rifatikal khassah أو محبتك الخالصة نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah taala telah berikan kepada kita. Teriring salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya beserta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berlanjut dari taman ke taman sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tiba saatnya kita membahas mengenai bagaimana cerita mengenai pindahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah, kota yang sangat dicintai beliau, menuju ke kota Madinah, tempat yang dimohon oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti di dalam doa, ya Allah, Engkau telah pindahkan aku dari kota yang paling aku cintai, maka tempatkanlah aku ke kota yang paling Engkau cintai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tentunya sebelum kita mengetahui akan hijrahnya Nabi Muhammad SAW, pindahnya beliau ke kota Madinah, tentunya kita memahami bagaimana asal-usul Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad SAW mengenal penduduk kota Madinah. Memang diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ke kota Madinah, akan tetapi ketika beliau masih kecil bersama ibundanya Sayyidah Aminah. Bagaimana kenalnya Rasulullah SAW dengan penduduk kota Madinah? Dengan penduduk kota yang di situ Rasulullah SAW hijrah, atau kota tersebut bernama kota Yathrib. Tentunya semua daripada kita memahami bahwa sungguhnya kota Mekah merupakan tempat orang-orang berhaji melaksanakan ibadah haji. Mereka meyakini bahwa sesungguhnya Mekah Al-Mukarramah merupakan kota yang warisan daripada para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan di situ ada bangunan yang merupakan bangunan tempat peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Dan orang-orang Arab mengetahui hal itu. Sampai tentunya kita memahami bagaimana cerita mengenai Abrahah yang iri kenapa mereka semuanya ke kota Mekah dan tidak mendatangi kotanya yang bagus dan istimewa, kota Son'a di Yaman. Jadi setiap kali ada kabilah, ada suku bangsa dari kota-kota di sekitar kota Mekah yang datang ke kota Mekah, maka Nabi Muhammad SAW duduk dengan mereka, menceritakan dan berbicara dengan mereka. Akan tetapi setiap kali ada orang yang berbicara, setiap ada kabilah yang Nabi Muhammad SAW berbicara kepada mereka, pamannya yang bernama Abu Lahab selalu mengikuti di belakang Rasulullah dan mengatakan kepada orang-orang yang diajak bicara oleh Rasulullah, jangan percaya kepadanya, dia adalah keponakanku, terganggu jiwanya. Setiap kali Rasulullah SAW berbicara dengan orang, maka banyak yang mencegah,
banyak yang mengganggu. Setiap kali Rasulullah SAW berbicara dengan kaum, maka kaum itu mengatakan kalau di kotanya sendiri saja dia tidak bisa memperbaiki, bahkan merusak kota ini, bagaimana kalau dia datang ke tempat kita? Kecuali ketika Rasulullah SAW melihat beberapa orang dari suku Khazraj yang berasal dari Yathrib, maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, dari manakah gerangan kalian? Maka mereka menjawab, kami ialah dari suku Khazraj. Rasulullah bertanya kepada mereka, bolehkah aku berbicara dengan kalian? Maka mereka menjawab, tentu. Rasulullah memilihkan tempat yang jauh dari pandangan orang. Beliau khawatir kalau diketahui suku Quraisy maka akan diganggu dan akan diganggu oleh mereka, akan diruti oleh mereka. Ketika Rasulullah SAW berbicara dengan mereka dan terbuka hati mereka, mereka athara ala qulubihim, membekas di hati mereka setiap perkataan Nabi Muhammad SAW, dan juga ditambah mereka setelah mendengar dari orang-orang Yahudi akan datangnya Nabi di akhir zaman. Dan kalau misalkan orang-orang Yahudi itu sudah berada di barisan Nabi tersebut, maka orang-orang Yahudi itu akan memerangi mereka. Setelah Rasulullah SAW berbicara dengan mereka, peristiwa ini disebut dengan Bai'atul Aqabah al-Ula. Bai'at al-Aqabah yang pertama. Di situ mereka mengikat janji akan berjumpa kedua kalinya di satu waktu yang dinamakan Bai'atul Aqabah ats-Tsaniyah. Mereka mendengar dari orang Yahudi kalau misalkan datang seorang nabi, maka nabi itu akan memerangi orang-orang Arab bersama orang-orang Yahudi dan akan membawa kemenangan di sekitar Jazirah Arab dan akan membawa kemuliaan. Maka mereka berbicara dengan suku Khazraj yang waktu itu ada As'ad bin Zurarah dan sahabat-sahabatnya. Di tahun berikutnya bersama dengan lebih banyak orang mereka berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga ada pandangan satu daerah yang akan menolong dan akan siap menjadi penolong-penolong Rasulullah, yaitu Yathrib. Di situ ada suku Aus dan suku Khazraj. Dikatakan oleh satu di antara mereka, ya wahai Rasulullah, kalau engkau bisa menyatukan antara dua kabilah Aus dan Khazraj, maka tidak ada satu kaum pun yang bisa menandingi kami. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala pilih kota Yathrib menjadi tempat hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Setelah kesanggupan daripada Aus dan Khazraj kota Yathrib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim seorang sahabat yang pandai, yang cerdas, Mus'ab bin Umair, untuk meniti dakwah di kota Yathrib, lalu mengembangkan dakwah sehingga datang berita dari Mus'ab bin Umair bahwa kota Madinah siap menerima baginda Rasulullah SAW dan siap menerima para sahabat. Amara Rasulullah SAW, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya, waman ma'ahu bi Makkah minal muslimin bil khuruj ilal Madinah. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat dan semua orang-orang Islam dari kota Mekah untuk hijrah ke kota Madinah dan untuk menyusul saudara-saudara mereka dari kaum Ansor. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kalian tempat, sudah memberikan kalian saudara-saudara yang kalian akan aman di sana. Akan tetapi setelah para sahabat hijrah, di antara mereka Umar bin Khattab hijrah, Talha bin Ubaidillah, Hamzah bin Abdul Muttalib, Zaid bin Harithah, Abdurrahman bin Auf, Zubair ibnul Awam, Abu Hudzaifah, Uthman bin Affan, dan semuanya hijrah. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW dan beberapa orang sahabat di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib belum berhijrah. Ketika ditanya kenapa Rasulullah belum melaksanakan hijrah, maka baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, aku belum diizinkan untuk melaksanakan hijrah. Sampai pada suatu saat
bahwa sesungguhnya melihat banyaknya sahabat-sahabat yang hijrah, maka terjadi suatu perkumpulan di Darun Nadwah, di rumah tempat berkumpulnya kaum Quraisy untuk merumuskan sesuatu agar mereka membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembunuhan ini direncanakan dengan matang, bahkan iblis turut serta di dalamnya merumuskan suatu rumusan untuk membinasakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi ketika mereka merumuskan suatu rumusan, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, dan malaikat Jibril mengatakan, janganlah engkau tidur wahai Muhammad di kasurmu malam ini. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk istirahat di atas kasur yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW, dan Sayyidina Ali berselimutkan selimut yang biasa digunakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang berwarna hijau, burdatil akhdar. Lalu ketika mereka semuanya melihat ke dalam, mereka melihat seseorang masih tiduran. Ketika melihat ke dalam, maka mereka melihat orang yang di dalam masih tiduran. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala timbulkan di seluruh daripada orang-orang yang berkeliling, karena tercetuskan rumusan, setiap suku kabilah dari Quraisy mengirimkan utusannya seorang pemuda untuk meletakkan darah di pedang mereka, darah Nabi Muhammad SAW di dalam rencana pembunuhan ini, sehingga kalau memang nanti Nabi Muhammad terbunuh, maka Bani Hashim, Bani Muttalib, dan keluarga Rasulullah SAW tidak akan sanggup untuk menuntut mengenai itu, karena darahnya Nabi Muhammad terpecah di pedang-pedang seluruh pemuda dari suku kafir Quraisy. Lalu apa yang terjadi? Setelah dicetuskan satu rumusan yang setelah disetujui oleh iblis, maka ketika mereka menerapkan strategi dan rencananya itu, Allah Ta'ala juga memiliki strategi untuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika mereka sudah berjaga-jaga, selalu melihat ke dalam rumah, apakah di dalam itu ada orang atau tidak. Mereka melihat, setiap kali melihat ke dalam ada orang, melihat ke dalam ada orang. Timbullah rasa ngantuk kepada seluruh pemuda-pemuda tersebut, dan keluarlah Nabi Muhammad SAW mengambil pasir, menyiramkan ke atas kepala mereka, pasir satu persatu, pasir satu persatu. Subhanallah, mereka tidak sadar bahwa sungguhnya Nabi Muhammad SAW telah menaburi pasir di atas kepala-kepala mereka. Sesaat setelah Nabi Muhammad SAW pergi, mereka terbangun dan melihat aman. Orang yang tiduran masih tetap pada posisinya. Ketika mereka berjaga-jaga di depan rumah, ada seseorang yang lewat dan bertanya, kenapa kalian berada di rumah Muhammad? Maka para pemuda itu menjawab, kami sedang menunggu Muhammad. Maka orang ini melihat bahwa Muhammad sudah keluar ketika mereka tertidur, dan berkata kepada mereka, ngapain kalian? Muhammad sudah keluar dari tadi. Bahkan Muhammad sebelum pergi menaburkan pasir di kepala kalian. Coba lihat. Ketika mereka melihat kepalanya masing-masing mendapatkan pasir, mendobrak rumah tersebut, dan ternyata yang tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW ialah sepupu beliau yang bernama Ali bin Abi Thalib. Pergi Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Tentunya Abu Bakar As-Siddiq, sang sahabat Nabi Muhammad SAW, sudah mempersiapkan peralatan-peralatan untuk hijrah ke kota Madinah. Ketika Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, as-suhbah, wahai Abu Bakar, engkau menemaniku di dalam hijrah ini. Maka Abu Bakar As-Siddiq menangis bahagia, karena itulah satu-satunya hal yang sangat dia inginkan, bisa menemani baginda Nabi Muhammad SAW di dalam melaksanakan hijrah. Ketika sudah pergi, Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq
Maka sebelum Rasulullah SAW pergi, Rasulullah SAW sudah memberikan titipan-titipan barang yang selalu dititipkan kepada Rasulullah orang-orang kafir Quraisy. Walaupun mereka memusuhi Nabi, cuman titipan-titipan mereka titipkan kepada Nabi Muhammad. Karena mereka tahu tidak ada yang bisa dipercaya lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Sudah diatur oleh Rasulullah bagaimana cara pengembaliannya, bagaimana cara mengembalikan titipan-titipan tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Keluarlah baginda Nabi Muhammad SAW dengan dan Abu Bakar As-Siddiq, dan mereka menyewa satu pemandu jalan yang bernama Abdullah ibn Uraikid untuk menunjukkan jalan menuju ke kota Madinah. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempersiapkan semuanya dengan baik. Beliau memerintahkan anaknya yang bernama Abdullah untuk selalu memberikan kabar kepada mereka berdua di dalam perjalanan apa yang terjadi, dan memerintahkan salah satu pembantu dan pelayan Abu Bakar yang bernama Amir ibn Fuhairah untuk menggembalakan kambing di siang hari agar menghapus jejak perjalanan mereka. Subhanallah. Dan kalau misalkan berangkatnya pagi, pulangnya malam agar terhapus jejak baginda Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq dengan jejak-jejak kaki kambing dan hewan ternak yang diternakkan oleh Amir ibn Fuhairah. Lalu Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan putrinya yang bernama Asma binti Abi Bakar untuk selalu membawakan makanan kepada mereka. Wabil khusus ketika Rasulullah SAW belum sampai, karena Rasulullah SAW melewati jalan yang tidak biasa dilewati oleh orang-orang kalau menuju Yathrib. Akan tetapi melewati jalan yang sulit, jalan yang tidak lumrah untuk dilewati. Asma binti Abu Bakar selalu mengirimi makanan kepada ayahnya dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampailah mereka berdua ke Bukit Thur. Bukit Thur, ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membutuhkan istirahat, maka mereka menaik ke atas Bukit Thur. Bukit yang cukup tinggi dan jauh, mereka naik berdua. Masuklah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq ke dalamnya. Akan tetapi subhanallah, setelah mereka masuk, secara cepat laba-laba dan merpati bersarang di pintu gua, sehingga siapapun yang berada di depan pintu gua itu tidak akan menyangka kalau di dalamnya ada orang yang sedang berlindung, ada orang yang sedang di dalam. Maka ketika pencari jejak kaum Quraisy mencari mereka berdua, sampailah mereka ke depan pintu gua. Dan sang penunjuk jejak, pencari jejak ini mengatakan, kalau orang ini betul-betul nyata, niscaya mereka di dalam. Akan tetapi semua yang ada di situ mengatakan tidak mungkin. Kalau misalkan mereka berdua di dalam, niscaya laba-laba ini tidak mungkin memiliki rumah yang seperti ini. Tidak mungkin merpati ini bersarang seperti ini. Subhanallah. Mereka memiliki pasukan, mereka memiliki prajurit, Allah Ta'ala pun memiliki prajurit dan memiliki pasukan yang tidak mereka sangka-sangka itu ialah prajurit dan pasukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya ketika mereka sudah berada di pintu gua, maka Abu Bakar As-Siddiq melihat ke atas dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau misalkan mereka itu mengangkat kakinya, mereka akan melihat kita." Jadi posisinya itu sudah sangat dekat. Abu Bakar As-Siddiq gelisah dan mengatakan, kalau mereka melihat ke arah kaki mereka, wahai Rasulullah, tentunya mereka akan melihat kita. Maka Rasulullah SAW menjawab, wahai Abu Bakar, ma dhannuka bithnain, Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana sih kamu? Apa yang kamu pikirkan?
ada dua orang, yang tiganya ialah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam itu Allah taala berfirman, "Thaniyatnaini idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika mereka sedang berdua di dalam gua, lalu dia berkata kepada temannya, janganlah engkau khawatir dan takut, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Rasulullah SAW dijadikan sayembara oleh suku Quraisy. Siapapun yang bisa mendapatkan Nabi Muhammad SAW, baik dalam keadaan hidup ataupun mati, mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Mereka berdiam diri di gua itu selama 3 malam. Setelah itu mereka pergi bersama Amir ibn Fuhairah dan seseorang pemandu jalan, walaupun tidak tergolong orang yang beriman, cuman dibayar untuk memandu jalan menuju ke kota Madinah. Kan tetapi termasuk salah satu orang yang mengikuti sayembara itu bernama Suraqah bin Malik bin Ju'sum. Ketika melihat bahwa sesungguhnya ini ada potensi untuk mendapatkan 100 ekor unta, maka Suraqah bin Malik melihat jejak-jejak dan kemungkinan beradanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menuju kepada arah yang dituju oleh Rasulullah, dan betul terlihatlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar oleh Suraqah bin Malik. Akan tetapi pertolongan Allah tidak akan terhenti di saat itu. Ketika Suraqah bin Malik mau menuju baginda Rasul, maka kaki kudanya itu terjerumus di dalam tanah. Kalau misalkan mundur menuju ke kota Mekah bisa, cuman kalau maju ke kota Madinah mau mencegah Rasulullah, maka kudanya itu terjerumus di dalam tanah. Dan itu berulang kedua kalinya, berulang ketiga kalinya, sampai ketika melihat berulang kali terjadi hal ini bukanlah sesuatu hal yang lumrah. Maka Suraqah bin Malik mengatakan kepada mereka, "Ana Suraqah, aku Suraqah. Berikanlah aku waktu untuk berbicara dengan kalian. Sesungguhnya aku tidak akan berbuat buruk kepada kalian." Maka Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk bertanya kepada Suraqah, "Apa yang kau inginkan dari kami?" Maka Suraqah mengatakan, "Tulislah satu surat untukku, tanda antara engkau dengan diriku." Maka ditulis oleh Amir bin Fuhairah satu tulisan di atas tulang dan atau di atas daun, menjadi bukti tanda antara baginda Nabi Muhammad SAW dengan Suraqah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu saat terbukti perkataan Nabi Muhammad SAW ketika baginda Rasulullah SAW berbicara dengan Suraqah, maka Rasulullah berkata, "Kaifa bika idza labista sawari Kisra?" Bagaimana denganmu hai Suraqah, kalau suatu saat nanti engkau akan memakai mahkota daripada Kisra? Maka terbukti ketika zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab dan Suraqah masih hidup, ditunjukkan oleh Suraqah bin Naufal tentang hal itu, dan Sayyidina Umar ibn al-Khattab memanggil Suraqah dan memakaikannya mahkota dan pakaian-pakaian Kisra, Raja Persia, kepada Suraqah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang nanti pada suatu saat menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai lewatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan mereka berdua di rumah seorang wanita yang bernama Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah. Apa yang terjadi? Ummu Ma'bad
ini memiliki seekor kambing yang sudah sangat kering, sudah sangat kering, kurus. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampir ke rumah Ummu Ma'bad, maka ketika meminta makanan, maka Ummu Ma'bad mengatakan, apa makanan kami? Tidak ada kecuali kambing yang kurus itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusapkan tangan beliau ke tempat keluarnya susu daripada kambing itu dan diucapkan bismillah dan Rasulullah berdoa, timbullah susu yang sangat banyak dari kambing tersebut. Meminumlah Abu Bakar As-Siddiq, meminumlah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan minuman itu kepada Ummu Ma'bad. Lalu ketika Ummu Ma'bad pulang, ketika Ummu Ma'bad ini berjumpa dengan suaminya, maka dia berkata, demi Allah, tadi aku dilewati oleh seorang laki-laki yang sangat berkah. Dan memberikan, Ummu Ma'bad menjelaskan bagaimana mengenai sifat-sifat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang tentunya sangat melelahkan, sampailah mereka ke satu daerah yang sudah dekat dengan kota Yathrib atau kota Madinah yang bernama Quba. Lalu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turun di kota Quba dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat di kota Quba dan membangun masjid untuk pertama kalinya di kota Quba. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu sampailah Rasulullah setelah di kota Quba, di daerah Quba, sampailah ke kota Yathrib dan disambut oleh para sahabat Ansor dan Muhajirin dengan qasidah Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta'i ji'ta syarrafal madinah ji'ta syarrafal madinah ji'ta syarrafal madinah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan tentunya setelah sampai Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, lalu banyaknya orang-orang yang meminta Nabi Muhammad SAW untuk beristirahat di rumah mereka. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan kepada orang-orang yang mau menarik tali ontanya, biarkanlah onta ini dimanapun dia duduk, di situ aku akan tinggal. Sampailah Rasulullah SAW ketika berjalan dengan ontanya beliau, duduklah onta ini di rumah seorang sahabat yang sangat soleh dan mulia, Abu Ayyub Al-Ansari. Tinggallah Rasulullah SAW di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah membeli tanah di situ dan membangun masjidnya. Dan pertama kali beliau khutbah di kota Madinah, beliau berkata, ayyuhan nas, wahai orang-orang semuanya, afsus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makanan, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari sedangkan orang-orang dalam keadaan tertidur, tadkhulul jannata bisalam, akan masuk ke dalam surga dengan keselamatan. Begitulah sejarah hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mengambil hikmah dari sejarah ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tentunya setelah Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Madinah, beliau mengutus Zaid ibnu Harithah dan Aba Rafi' dengan 2 ekor unta menuju ke kota Madinah untuk menjemput Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidatuna Ummu Kulthum, Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah, istri baginda Nabi. Begitu pula menjemput Usamah bin Zaid wa ummuhu Barakah al-Muknah Ummu Aiman radhiyallahu taala anhum. Dan setelah itu Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq yang diperintahkan oleh ayahnya
untuk mencari kabar bersama keluarganya turut berhijrah ke kota Madinah. Semoga kisah hijrah ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.